Cara restorasi rumah biar terbebas dari ilmu hitam dan santet dari siapapun. Ada masa ketika kamu merasa rumahmu bukan lagi tempat pulang. Kamu masuk dan tiba-tiba suasana terasa berat. Badanmu capek padahal kamu tidak melakukan apa-apa. Malam hari kamu sulit tidur. Pagi datang tanpa semangat. Masalah yang tidak jelas muncul satu persatu. Hubungan dengan orang di rumah mudah panas tanpa sebab. Rezeki mampet seolah ada tangan tak terlihat yang menahan. Kamu mungkin tidak berkata apa-apa pada siapapun, tapi di dalam hatimu kamu tahu sesuatu sedang mengganggu. Rumahmu seperti kehilangan jiwa. Semua orang bisa pura-pura kuat, tapi rumah yang energinya rusak pasti terasa. Ada frekuensi yang berubah, ada hawa yang menekan, ada kejadian kecil yang tidak masuk akal tapi berulang. Di titik itu kamu mulai bertanya dalam hati, apakah ini hanya masalah psikologis? Atau ada energi lain yang menyusup? Atau bahkan ada niat buruk dari orang yang diam-diam iri pada hidupmu? Kamu tidak perlu paranoid, kamu hanya perlu jujur pada intuisi. Dan intuisi jarang salah. Restorasi rumah bukan sekedar merapikan barang. Restorasi rumah adalah proses menata ulang energi yang menempel. Rumah menyimpan emosi penghuninya, menyimpan jejak kehadiran orang lain, menyimpan sisa niat baik dan buruk. Saat energi itu mengendap terlalu lama, rumah berubah seperti ruang yang terkontaminasi. Kamu tidak bisa lagi merasa damai, kamu seperti kehilangan perlindungan. Dan disitulah banyak orang mulai khawatir tentang serangan energi gelap termasuk santet atau niat buruk dari luar. Konten ini akan mengajak kamu memahami restorasi rumah, bukan sebagai ritual mistis, tetapi sebagai proses memulihkan fungsi rumah sebagai ruang aman bagi pikiran dan tubuh. Kamu akan melihatnya dari sudut pandang energi, emosional, psikologi lingkungan, dan sisi batin manusia yang jarang dibahas. Semua akan ditulis dengan bahasa santai, agar mudah kamu ikuti. Kamu akan mempelajari cara memutus jejak energi gelap, baik yang berasal dari konflik internal maupun serangan eksternal. 1. Mengurai energi tersumbat yang menempel tanpa kamu sadari. Rumah adalah wadah hidup. Ruang yang kita tempati setiap hari akan menyimpan setiap emosi yang kita keluarkan. Marah, sedih, gelisah, cemburu, takut. Semua bentuk emosi memiliki pola energi berbeda. Saat emosi itu dilepaskan berulang kali tanpa pernah diproses, energi tersebut menempel di sudut-sudut rumah seperti debu tak kasat mata. Makin lama debu itu menumpuk, makin berat suasana yang tercipta. Ini alasan mengapa rumah yang penuh pertengkaran terasa lembab, meski secara visual bersih. Atau kenapa rumah yang penghuninya sering tercekik masalah keuangan terasa sesak, seperti ada tekanan di dada. Energi yang tersumbat menciptakan vibe dingin. Kamu masuk dan langsung ingin keluar. Kamu duduk sebentar dan tubuhmu tidak nyaman. Kamu tidur tapi tidak merasa pulih. Ini bukan hal mistis. Ini respons tubuh yang merasakan perubahan medan energi di sekitarnya. Masalahnya, energi yang tersumbat lama-lama membentuk celah. Celah ini seperti pintu kecil yang tidak kamu sadari terbuka. Celah itu membuat rumah rentan menerima energi negatif dari luar. Inilah alasan ketika seseorang mengirimkan niat buruk atau energi gelap, rumahmu lebih mudah terkena. Bukan karena rumahmu lemah, tapi karena ada banyak muatan emosional lama yang tidak pernah kamu bersihkan. Energi internal yang stagnan selalu menjadi pintu masuk bagi energi eksternal yang lebih merusak. Restorasi rumah dimulai dari mengakui bahwa rumah menyerap semuanya. Kamu tidak bisa memperbaiki vibe rumah hanya dengan menambah dekorasi atau aroma ruangan. Kamu harus melepaskan muatan yang terjebak. Kamu harus membuka kembali aliran energi yang membeku. Dan langkah pertama adalah menyadari bahwa energi tidak akan menghilang jika tidak dipindahkan. Kamu perlu menciptakan ruang bagi energi baru masuk dengan memutus ikatan emosional yang menempel di dinding dan lantai. Setiap rumah punya riwayat. Jika riwayat itu penuh tekanan, maka energi gelap mudah menumpang. Inilah alasan mengapa membersihkan energi internal adalah pondasi sebelum kamu bicara soal perlindungan dari santet atau niat jahat. Sebab energi jahat hanya bekerja saat rumahmu memiliki titik lemah. Dan titik lemah itu biasanya berasal dari emosi yang kamu biarkan mengendap bertahun-tahun. 2. Menata ulang struktur emosi rumah agar tidak menarik energi buruk. Rumah bukan bangunan kosong. Rumah punya struktur emosional. Ruang tamu menyimpan energi interaksi, kamar tidur menyimpan energi keintiman dan keamanan, dapur menyimpan energi pemberian dan perawatan, kamar mandi menyimpan energi pelepasan dan pembersihan. Ketika fungsi energi setiap ruang terganggu, rumah mulai kehilangan kestabilan vibe. Ini yang membuat rumah terasa kacau meskipun barang rapi. Contohnya begini,
Jika kamar tidur sering digunakan untuk bertengkar, maka ruang itu kehilangan frekuensi aman. Tubuhmu akan sulit istirahat, tidurmu gelisah, pikiranmu berat. Energi gelap paling mudah menempel di ruang yang kehilangan rasa aman, atau ruang tamu yang dipakai untuk menyimpan barang tidak terpakai. Ruang tamu akan berhenti menjadi ruang komunikasi. Ruang yang tidak menjalankan fungsinya akan menarik stagnasi. Stagnasi adalah magnet bagi energi negatif. Ada alasan spiritual sekaligus psikologis di balik ini. Ketika ruang kehilangan fungsinya, tubuhmu kehilangan orientasi. Kamu merasa tidak betah tinggal, kamu merasa tidak nyaman berjalan, kamu mulai cemas tanpa alasan. Energi cemas memanggil hal-hal yang sifatnya gelap. Dunia energi bekerja dengan hukum resonansi. Apa yang kamu pancarkan akan menarik yang serupa. Rumah yang memancarkan kecemasan akan menarik gangguan, baik gangguan dari energi liar maupun gangguan yang sengaja dikirimkan oleh orang yang berniat buruk. Restorasi rumah bukan dekorasi. Restorasi adalah mengembalikan ruang ke fungsinya agar energi kembali seimbang. Kamu harus menata ulang ruang tamu agar terlihat hidup kembali. Bukan harus mewah tapi harus berfungsi. Kamu harus mengosongkan kamar dari barang yang tidak perlu agar energi istirahat bisa mengalir. Kamu harus memastikan dapur bersih, karena dapur adalah pusat energi pemberian. Dapur kotor sering jadi tempat energi negatif bersembunyi. Ini bukan soal hantu, ini soal vibrasi rendah yang diam di sudut gelap. Dengan menata ulang fungsi ruang, kamu memutus jalur bagi energi gelap untuk menumpuk. Kamu memberi tubuhmu sinyal bahwa ruang ini aman. Tubuh yang merasa aman memancarkan energi yang kuat. Orang yang niatnya buruk tidak bisa menembus ruang dengan vibe yang stabil. Energi buruk butuh titik celah. Tanpa celah energi itu memantul kembali. Itu sebabnya banyak orang yang sudah menata ulang rumah merasa tiba-tiba hidupnya enteng. Mereka merasa lebih kuat padahal tidak melakukan ritual apapun. Mereka hanya menata ulang struktur emosional rumah. 3. Membersihkan jejak energi orang lain yang pernah masuk. Ini bagian yang banyak orang tidak sadari. Rumah tidak hanya menyimpan energi penghuninya, rumah juga menyimpan energi tamu yang pernah datang. Setiap orang membawa muatan yang tidak terlihat. Ada orang yang membawa kedamaian, ada yang membawa kecemasan, ada yang membawa iri, ada yang membawa kemarahan yang tidak diselesaikan. Kamu mungkin menganggap kunjungan itu biasa, tapi energi yang masuk bisa menetap jika kamu tidak membersihkannya. Terutama ketika ada tamu yang diam-diam tidak suka melihat kamu sukses, atau tamu yang iri melihat keharmonisan rumahmu. Orang yang tersenyum di depanmu tidak selalu mendukungmu di dalam hatinya. Energi iri adalah salah satu energi gelap paling cepat menyebar. Energi itu menempel di benda, menempel di kursi yang ia duduki, menempel di gagang pintu yang ia sentuh, menempel di ruangan tempat ia bicara. Energi itu kecil dan halus, tapi efeknya bisa besar jika tidak segera dibersihkan. Ada juga tamu yang membawa energi berat akibat masalah hidupnya sendiri. Mereka tidak bermaksud jahat, tapi energi sedih dan stres yang mereka bawa bisa tinggal di rumahmu selama beberapa hari, bahkan minggu. Apalagi jika tamu tersebut datang saat kamu sedang lelah atau sedang tidak fokus. Rumah yang dalam kondisi lemah lebih mudah menyerap energi tamu. Jejak energi orang lain juga bisa masuk dari benda titipan, baju, paket, barang pinjaman, atau hadiah yang kamu terima tanpa tahu niat orang pemberinya. Benda adalah medium energi. Banyak gangguan energi gelap justru datang dari barang yang diterima tanpa disadari. Ini tidak selalu berarti santet, tapi barang dengan muatan emosional buruk akan memperberat vibe rumahmu. Restorasi rumah dari energi orang lain bisa dilakukan dengan teknik sederhana. Kamu hanya perlu membuka pintu selama beberapa menit setiap pagi agar udara baru mengisi ruangan. Kamu bisa menyalakan pencahayaan yang lebih terang untuk membakar energi lembab. Kamu bisa menggerakkan barang selama beberapa menit untuk memutus stagnasi. Tindakan kecil ini menghasilkan efek besar karena energi bergeser begitu ada perubahan aktivitas. Namun ada prinsip penting, rumah harus punya batas. Batas adalah niat batin yang kamu buat bahwa rumah ini tidak menerima energi apapun tanpa izin. Niat sederhana yang kamu ucapkan dalam hati saat membuka pintu akan menciptakan lapisan psikologis sekaligus spiritual. Ini yang membuat rumah lebih kuat dan lebih sulit ditembus energi gelap yang dikirimkan seseorang. 4. Mengembalikan otoritas energi kamu sebagai pemilik rumah. Salah satu penyebab rumah mudah ditembus energi gelap adalah melemahnya otoritas batin pemiliknya. Banyak orang tinggal di rumah mereka tetapi tidak memegang posisi sebagai pusat energi. Mereka hidup di dalamnya secara fisik tetapi tidak hadir secara mental. Mereka pulang dalam keadaan lelah dan emosi berantakan. Mereka masuk rumah dengan pikiran tercecer. Rumah tidak mendapatkan komando yang jelas. Energinya menjadi liar dan tidak teratur. Dalam dunia energi, ada hukum sederhana. Ruang yang tidak memiliki pemilik batin yang kuat akan mudah dikuasai energi lain, baik energi tanpa bentuk yang muncul dari stagnasi, atau energi yang sengaja dikirimkan oleh orang yang berniat buruk. Ilmu hitam bekerja dengan memanfaatkan ruang yang tidak punya penjaga. Jika pemilik rumah tidak memiliki otoritas batin, maka rumah menjadi ruang kosong yang mudah diisi apa saja. Otoritas energi bukan tentang kesaktian. Otoritas energi adalah tentang menghadirkan diri sepenuhnya saat kamu berada di rumah. Ketika kamu masuk rumah, kamu perlu memberi sinyal bahwa kamu adalah pusat gravitasi ruang itu. Caranya sederhana. Kamu bisa berdiri sebentar di area pintu dan berlafaz dalam untuk menegakkan energi tubuhmu. Kamu bisa menegaskan dalam hati bahwa kamu memasuki ruang yang berada dalam kendalimu. Kamu bisa melangkah dengan kesadaran penuh seolah energi rumah mengikuti gerakanmu. Ketika kamu memegang otoritas energi rumahmu, mematuhi kamu. Ruang memiliki struktur yang lebih rapat, energi liar tidak bisa menempel, energi gelap tidak bisa masuk bebas. Bahkan jika ada serangan dari luar, energi itu hanya berputar di permukaan dan akhirnya hilang karena tidak menemukan pintu masuk. Kamu juga perlu membangun pola interaksi yang memberi rumahmu identitas kuat. Misalnya kamu menandai area favorit yang selalu kamu gunakan untuk menenangkan pikiran. Tempat itu menjadi pusat frekuensi tenang.
Atau kamu memutuskan bahwa area tertentu hanya dipakai untuk ngobrol hal positif. Rumah yang diberi batas energi seperti ini akan memiliki identitas yang terpegang, dan identitas adalah benteng paling kuat dari segala bentuk energi gelap termasuk santet. Otoritas energi bekerja seperti perisai tak terlihat. Ia tidak membuatmu kebal 100% terhadap niat jahat orang lain, tapi ia membuat rumahmu sangat sulit ditembus. Bahkan energi yang dikirimkan orang yang memiliki intensi buruk biasanya mantul dan kembali ke pengirimnya ketika otoritas batin pemilik rumah kuat, karena rumah akan melindungi rumahnya dengan sendirinya. 5. Teknik pembersihan energi rumah menggunakan aktivasi unsur alami. Setiap rumah memiliki unsur fisik yang bisa kamu pakai untuk memperbaiki vibrasi. Kamu tidak perlu ritual aneh. Kamu tidak perlu benda-benda mistis. Yang kamu butuhkan hanya memanfaatkan unsur yang sudah ada di rumah sejak lama. Unsur alamiah selalu menjadi penyeimbang energi paling efektif, karena tubuh manusia selaras dengan elemen itu secara alami. Unsur pertama adalah cahaya. Cahaya adalah penyapu energi kotor paling cepat. Energi gelap tidak suka berada di ruang yang terang. Cahaya matahari terutama memiliki vibrasi yang mampu membakar sisa emosi yang menempel di dinding dan lantai. Membuka semua jendela setiap pagi selama beberapa menit sudah cukup untuk menghilangkan banyak muatan negatif yang tertinggal dari aktivitas sehari-hari. Cahaya adalah pengusir stagnasi. Unsur kedua adalah angin. Angin membawa energi baru dan membawa keluar energi lama. Ketika kamu membuka jendela atau pintu sehingga angin bisa masuk, kamu sedang melakukan riset kecil pada energi rumah. Angin menggeser udara yang berisi emosi, menghapus sisa percakapan yang menekan, mengangkat energi gelap yang menempel di sudut ruangan. Kamu mungkin tidak melihatnya, tapi tubuhmu akan merasakan ruang terasa lebih lega setelah angin masuk. Unsur ketiga adalah air. Air bisa digunakan untuk membersihkan lantai atau menyiram halaman. Area yang disentuh air akan kembali lembut energinya. Air memiliki frekuensi yang mampu menetralkan muatan emosional berat. Kamu bisa menyiram halaman depan atau belakang selama beberapa menit sebagai simbol pelepasan. Air membawa pergi sisa energi yang mungkin masih tersangkut di area rumah. Unsur keempat adalah suara. Suara ritmis seperti ketukan ringan atau langkah kaki yang stabil bisa memecah lapisan energi mati. Suara sebenarnya adalah gelombang yang mendorong getaran baru ke ruang. Kamu bisa menepuk tangan di area yang terasa berat. Kamu bisa mengetuk dinding perlahan. Suara itu akan memecah dan menggoyang energi gelap yang tidak bisa bergerak sendiri. Aktivasi unsur alam ini membuat rumah bernafas kembali. Rumah yang bernafas adalah rumah yang hidup. Dan rumah yang hidup tidak bisa ditempati energi buruk. Bahkan jika ada energi jahat yang dikirimkan dari jauh, energi itu akan pecah ketika bertemu ruang yang memiliki aliran energi kuat. Ini bukan mistis. Ini tentang bagaimana vibrasi dan medan ruang bekerja secara alami. Teknik ini juga membuat kamu lebih sadar terhadap ruangmu sendiri. Ketika kamu memegang kendali terhadap elemen rumah, kamu mulai merasa lebih aman. Rasa aman menciptakan medan proteksi alami. Proteksi ini yang membuat rumahmu tidak mudah disentuh santet atau energi buruk lain. 6. Menutup celah psikologis yang sering menjadi pintu masuk gangguan energi. Serangan energi gelap tidak selalu masuk dari benda yang dikirimkan atau dari niat jahat seseorang. Banyak serangan justru masuk dari celah batin pemilik rumah. Ini bagian yang paling jarang disadari. Ketika kamu menyimpan kecemasan, takut gangguan, maka kecemasan itu menjadi pintu masuk. Ketika kamu merasa tidak aman tinggal di rumah, maka rasa tidak aman itu menjadi magnet. Ketika kamu sering berpikir buruk tentang orang, atau takut seseorang iri padamu, maka ketakutan itu membuka ruang bagi energi luar masuk. Psikologi manusia dan energi rumah saling terkait. Rumah yang dihuni orang yang gelisah akan ikut menjadi gelisah. Rumah yang dihuni orang yang takut akan memanggil energi yang sesuai. Hukum energi bergerak berdasarkan resonansi. Apa yang kamu takutkan, seringkali yang paling mudah terjadi, karena energinya kamu biarkan hidup dalam pikiran. Celah psikologis ini harus ditutup dengan cara sadar.
Kamu perlu mempelajari dari mana ketakutan itu datang. Ketakutan pada santet biasanya muncul karena pengalaman buruk masa lalu atau cerita yang terlalu sering kamu dengar. Ketakutan itu melemahkan struktur batinmu. Kamu harus menegaskan bahwa rumahmu berada di bawah perlindungan energimu sendiri. Kamu tidak perlu menantang siapapun. Kamu hanya perlu mengembalikan rasa aman. Cara menutup celah psikologis adalah dengan konsistensi pikiran. Kamu bisa menyiapkan beberapa menit untuk menegaskan bahwa rumahmu adalah ruang aman. Kamu perlu memelihara optimisme. Pikiran positif bukan omong kosong. Pikiran yang stabil menciptakan medan energi yang rapat. Medan energi rapat sulit ditembus. Bahkan jika seseorang benar-benar berniat buruk, energi itu akan gagal masuk karena tidak menemukan celah aman. Celah psikologis juga bisa muncul dari konflik internal. Jika kamu menyimpan dendam atau iri yang belum selesai, maka energi gelap dari luar akan melihat itu sebagai celah. Kamu harus melepaskan emosi lama. Kamu tidak bisa berharap rumahmu bersih kalau pikiranmu penuh racun. Rumah dan penghuninya adalah satu kesatuan. Jika satu kotor, maka yang lain ikut terkena. Menutup celah psikologis adalah bagian penting restorasi. Karena sebelum kamu bicara tentang serangan dari luar, kamu harus memastikan tidak ada pintu dari dalam yang terbuka. Santet tidak bekerja pada pikiran yang kuat. Santet hanya bekerja pada pikiran yang rapuh. 7. Membangun shield psikologis agar tidak mudah ditembus niat buruk. Banyak orang fokus pada ritual pembersihan fisik, tetapi lupa satu hal yang lebih penting, yaitu shield psikologis. Ini bukan perisai yang berhubungan dengan mistis, tetapi mekanisme mental yang membuatmu tidak mudah terpengaruh oleh energi gelap. Orang yang mudah diserang energi buruk, biasanya adalah orang yang pikirannya terbuka untuk sugesti negatif. Sekecil apapun lubangnya, akan menjadi jalur masuk. Shield psikologis dibangun dari 3 fondasi, yaitu kejelasan niat, ketenangan, dan kewibawaan batin. Kalau kamu punya 3 hal ini, maka niat buruk orang lain tidak akan benar-benar bisa menempel. Karena sugesti gelap hanya bisa bekerja kalau pikiranmu rapuh dan tidak punya jangkar. Untuk membangun shield psikologis, lakukan latihan sederhana. Duduk dengan punggung tegak, tarik nafas perlahan. Bayangkan dirimu berdiri di tengah ruangan dengan tubuh yang tegap dan pandangan yang mantap. Rasakan ada ruang kosong di sekeliling tubuhmu. Ruang itu adalah milikmu. Tidak ada yang boleh masuk tanpa izinmu. Niatkan satu kalimat singkat di dalam hati. Tidak ada energi yang bisa menembus diriku. Ucapkan perlahan dengan batin yang mantap. Jika dilakukan rutin, kekuatan batinmu akan semakin solid. Dan siapapun yang berniat buruk akan merasakan perisai itu, bahkan sebelum mereka melakukan apa-apa. Energi mereka mental, dan tidak bisa menembus jarak batinmu. Restorasi rumah bukan soal mistik, tetapi soal manajemen energi. Segala hal yang terjadi di rumah, selalu berhubungan dengan pemiliknya. Rumah yang kuat dimulai dari batin pria yang kuat. Rumah yang bersih, dimulai dari pikiran yang bersih. Rumah yang stabil, dimulai dari nafas yang stabil. Kamu sudah memahami 7 langkah besar yang bisa kamu lakukan. Membersihkan residu energi lama, mengembalikan struktur vibrasi ruangan, menguatkan tubuh sebagai pusat orbit energi, membangun shield psikologis agar tidak mudah ditembus niat buruk, menyeimbangkan titik sentral rumah, membangun pola kehadiran pria, dan memprogram rumah agar tidak lagi menarik energi gelap. Semua langkah ini saling melengkapi, tidak ada yang berdiri sendiri. Energi rumah akan kembali hidup jika kamu hadir sebagai pusatnya. Rumah akan kembali aman jika kamu mengatur alirannya. Energi luar tidak akan berani mendekat jika batinmu tegak. Dan yang terpenting, kamu tidak perlu takut pada apapun, selama kamu memegang kendali penuh atas energi dalam dan energi ruang yang kamu tinggali. Jika kamu menerapkan semua langkah ini, rumahmu bukan hanya bebas dari gangguan, tetapi menjadi tempat yang menguatkan hidupmu. Rumah akan menjadi benteng batin yang tidak bisa ditembus oleh gelombang gelap apapun. Rumah akan menjadi tempat di mana kamu bisa kembali membangun masa depan dengan rasa aman dan batin yang kuat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.